Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungannya Allah. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang karakteristik pribadi entrepreneurship. Pemateri pertama yaitu Elma Laila Sari, NIM T2017-4001. Pemateri kedua yaitu Lailatul Munawwaroh T2017-4002. Pemateri ketiga Ulil Maziati Nafisyah T2017-4003. Yang terakhir yaitu Raiyatul Adilah dengan NIM T2017-4004. Disimak dengan baik ya teman-teman, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Laila Sari, NIM T2017-4001. Di sini saya presentasi pertama akan mempresentasikan mengenai pengertian entrepreneurship. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis yaitu entrepreneur yang berarti melakukan, to undertake. Dalam arti melakukan kegiatan yaitu mengorganisir dan mengatur. Istilah ini pertama kali yaitu dikemukakan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Pada masa itu istilah entrepreneur merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang pada daerah-daerah tertentu dan untuk dijualkan kembali dengan harga yang tidak pasti. Dalam literatur kewirausahaan, entrepreneurship diartikan berbeda-beda oleh para ahli, yaitu termasuk Suryana, yang mengemukakan entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan definisi ini, entrepreneurship adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah, atau mengkonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru. Nah, selain ahli Suryana, adapun ahli yang mengemukakan yaitu oleh ahli yang mengemukakan yaitu oleh Kasnir yang lebih ringkas. Menurut Kasnir, entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Atau bisa juga dengan diciptakan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan perubahan baik berupa sesuatu yang baru ataupun berbeda, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Jika entrepreneurship merujuk pada proses atau kegiatannya, maka entrepreneur lebih merujuk pada pelakunya. Jadi entrepreneurship itu merujuk pada prosesnya, entrepreneur itu merujuk pada pelakunya, yaitu orang yang mempunyai kreativitas dan inovasi untuk mengubah peluang menjadi bisnis nyata yang mendatangkan keuntungan. Berangkat dari definisi ini dapat diperoleh secara rinci unsur-unsur utama yang ada pada entrepreneurship, yaitu penerapan kreativitas dan inovasi,
pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailiatul Munawaroh, NIM T 2017-4002. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti entrepreneurship. Entrepreneur yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang dapat melaksanakan pekerjaan dan kegiatan. Menurut Zimmer dan Norman, seseorang entrepreneur memiliki tingkat kompetensinya yang meliputi komitmen yang tinggi, fleksibilitas, toleransi, dan keuletan. Yang pertama, komitmen yang tinggi. Seorang entrepreneur harus memiliki komitmen yang tinggi. Pentingnya yaitu untuk memiliki kompetensi diharapkan dapat membentuk kompetensi seseorang yang dapat atau siap untuk melewati rintangan dan menghadapi masalah dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu toleransi terhadap ambiguitas. Seorang entrepreneur dituntut untuk kredibel dalam mengambil keputusan dan menggunakan informasi-informasi terbaru meskipun informasi tersebut bertentangan dan ambigu untuk diterimanya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Hal ini tentunya menjadi ciri khas seorang entrepreneur untuk dapat beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya kontemporer. Yang keempat yaitu keuletan. Konsistensi seseorang entrepreneur dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk menghadapi visi yang telah direncanakan. Dengan kata lain, seorang entrepreneurship, mereka harus terus mencoba dan mengembangkan usaha yang dijalankan agar terus sukses dan berjalan dengan lancar. Dalam dunia bisnis, yang disebut kompetensi inti adalah kreativitas dan inovasi guna menciptakan daya saing atau daya tarik keunggulan yang tercipta untuk dikembangkannya. Untuk menciptakan daya saing tersebut harus memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dalam persaingan. Yang pertama, harus memiliki berpikir kreatif. Mulyadi mengemukakan yang pertama, kreativitas dilihat dari kepekaan seseorang. Jadi kreativitas seseorang dilihat dari kepekaan seseorang terhadap masalah yang muncul. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah harus dengan cara yang baru, bukan meniru cara orang lain. Yang ketiga yaitu kecerdikan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, ketepatan dalam pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Kemudian Mulyadi mengemukakan faktor yang mempengaruhi pengembangan diri seseorang. Yang pertama ada kebudayaan dan yang kedua ada lingkungan. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitasnya jika kebudayaan tersebut adil dalam pengembangan kreativitas tersebut. Yang kedua, struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat yang bersifat tradisional dapat menghambat perkembangan kreativitas
anggota masyarakatnya. Yang ketiga, adanya kebudayaan kreativogenik, yaitu kebudayaan yang memupuk dan mengembangkan kreativitas dalam masyarakat. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan ada beberapa faktor, yaitu faktor keluarga. Dalam keluarga, orang tua adalah pemegang otoritas, sehingga peranan orang tua sangat mempengaruhi terhadap kreativitas anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh besar terhadap siswanya, karena untuk menghasilkan kemampuan berpikir anak, guru harus memiliki kreativitas yang unggul. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan. Dan yang keempat, kegiatan dalam masyarakat yang digerakkan oleh perseorangan atau lembaga. Yang selanjutnya, bertindak inovatif. Keberhasilan entrepreneur dicapai apabila entrepreneur menggunakan produk, jasa, atau proses inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen yang sangat penting untuk memberdaya sumber-sumber agar dapat menghasilkan sesuatu atau menciptakan hal yang baru. Inovasi sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi, kreativitas adalah pemikiran hal yang baru dan berbeda, sedangkan inovatif adalah kemampuan untuk melakukan hal yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda itu dapat berupa ide, metode, jasa, dan cara. Kemudian Mulyadi mencerminkan jiwa-jiwa entrepreneur sebagai berikut. Yang pertama, penuh inisiatif dan mandiri. Yang kedua, mampu menentukan sikap menghadapinya, ulet dan berani, dan dapat memiliki usaha kuat dalam memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Marziati Nafisha, NIM T2017-4003. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pribadi entrepreneurship. Keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha tentunya perlu didorong dengan karakteristik pribadi entrepreneurship. Menurut Mulyadi, sifat-sifat seorang entrepreneur yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah percaya diri. Jika seseorang memiliki kepercayaan diri, maka ia akan berkeyakinan bahwa yakin dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga adalah keberanian untuk mengambil risiko, karena seorang entrepreneur itu relatif kemungkinan untuk sukses ataupun gagal. Jadi seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko. Yang keempat adalah kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan. Nah, keorisinilan di sini memiliki unsur-unsur yaitu kreatif, inovatif, dan juga fleksibel. Yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Nah, berorientasi ke masa depan adalah perspektif. Selalu mencari peluang dan juga tidak mudah puas dengan keberhasilan serta pandangan jauh ke depan. Kepribadian entrepreneur tercermin pada kreativitas, disiplin, percaya diri, berani mengambil resiko, dan yang terakhir adalah memiliki kemauan yang kuat. Sedangkan daya kreatif entrepreneur adalah bagaimana mengelola gagasan-gagasan bisnis menjadi peluang bisnis baru untuk mengembangkan bisnis ke depan.
Menurut Zimmer dan Norman, ringkasan karakteristik pribadi seorang entrepreneurship yaitu yang pertama adalah hasrat akan tanggung jawab. Seorang entrepreneur memiliki integritas untuk bertanggung jawab secara pribadi atas hasil usaha yang mereka mulai. Kedua yaitu lebih menyukai risiko menengah. Tendensi seorang entrepreneur yang sukses bukanlah tercermin dari seberapa mereka mengambil risiko, akan tetapi melalui tingkat penghapusan risiko tersebut dan penghalang yang membatasi ruang gerak usaha mereka. Yang ketiga, meyakini kemampuannya untuk sukses. Yang keempat, memiliki hasrat untuk mendapatkan umpan balik. Karena seorang entrepreneur ini memiliki sifat menyukai hal yang bersifat tantangan dalam melakukan pekerjaan, sehingga mereka terus-menerus bekerja untuk mencari umpan balik tersebut. Selanjutnya, tingkat energi yang tinggi. Unsur energi merupakan faktor terpenting dalam berwirausaha karena dengan energi tersebut dapat memberikan semangat dalam berusaha dan mendirikan perusahaan. Yang keenam yaitu orientasi masa depan. Mayoritas seorang entrepreneur melihat potensi usaha dengan mempertimbangkan arah orientasi masa depan usaha tersebut. Apakah usaha tersebut dapat bertahan, dapat berkembang, dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketujuh, keterampilan mengorganisasi. Seorang entrepreneur mengetahui cara mengumpulkan dan mengorganisasi orang-orang yang tepat dan benar untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir adalah menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Pemikiran dasar seorang entrepreneur terkait motivasi untuk mengembangkan usaha bukanlah sepenuhnya karena uang. Di sini bisa dilihat karakteristik sukses dan karakteristik kegagalan seorang entrepreneur. Nah, ciri sukses yang menonjol bisa dilihat semuanya dan ciri kegagalan yang menonjol. Di situ jelas sekali perbedaannya ya. Kalau karakteristik sukses, contohnya yang pertama yaitu pengendalian diri. Ciri sukses yang menonjol yaitu karakter ini cenderung untuk mengendalikan semua usaha yang mereka kerjakan. Nah, sehingga ketika seorang entrepreneur ini mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan semua usaha yang mereka kerjakan sehingga mereka bisa sukses. Nah, contohnya yang kedua, karakteristik kegagalan. Ciri kegagalan yang menonjol, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan disiplin manajemen. Nah, jika pengelolaan disiplin manajemen ini kurang, maka ini akan menimbulkan kegagalan seorang entrepreneur. Dari tabel yang telah disajikan, terlihat jelas karakteristik sukses dan karakteristik kegagalan, ciri sukses yang menonjol dan ciri kegagalan yang menonjol. Jadi bisa dipahami sendiri dan dibaca sekaligus, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayatul Adilah, NIM T 2017-4004. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip entrepreneurship. Seorang entrepreneur perlu adanya pedoman dalam mengelola usahanya agar dapat bertahan dan berkembang sesuai dengan dinamika keadaan lingkungan bisnis. Nah, di sini terdapat 12 prinsip entrepreneur, di antaranya yang pertama yaitu sikap jangan takut gagal. Nah, dalam entrepreneur, sikap berani dan tidak takut akan kegagalan merupakan salah satu untuk mendorong jiwa entrepreneur menjadi lebih kredibel dalam menghadapi segala kondisi. Nah, entrepreneur yang sukses merupakan cerminan sikap dari ketidaktakutan akan sebuah kegagalan yang menerpa dirinya. Yang kedua yaitu penuh semangat. Nah, seorang entrepreneur sebaiknya memiliki semangat yang besar untuk menjalankan usahanya. Nah, tujuan utamanya seorang entrepreneur memulai usaha bukan hanya berorientasi pada hasilnya saja,
namun harus semangat dalam menjalankan prosesnya. Yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Nah, kreativitas ini sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan usaha sekaligus didukung dengan pemikiran yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat pembaruan atau inovasi. Yang keempat yaitu bertindak penuh perhitungan dan mengambil risiko. Nah, tindakan ini merupakan bentuk kepedulian seorang entrepreneur dalam memantau perkembangan usahanya sehingga ada kesiapan dalam menanggung segala risiko yang terdapat selama proses. Yang kelima yaitu sabar, ulet, dan tekun. Ini juga penting sekali dalam seorang entrepreneur. Yang keenam yaitu optimis. Nah, tentunya akan mendorong seseorang agar lebih yakin terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Yang ketujuh yaitu ambisius. Nah, seorang entrepreneur harus memiliki ambisi yang besar dalam menjalankan segala bentuk usaha. Nah, sikap ini menandakan adanya target yang akan dicapai dalam melalui suatu usaha. Yang kedelapan yaitu pantang menyerah. Nah, sikap ini diperlukan di saat kondisi yang mendukung maupun kurang mendukung sebagai stimulus untuk meningkatkan gairah entrepreneur. Yang kesembilan yaitu peka terhadap pasar. Nah, kepekaan terhadap kondisi pasar atau dapat membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang ke-10 yaitu berbisnis dengan standar etika. Nah, entrepreneur harus memegang standar etika yang berlaku secara umum. Standar etika merupakan rujukan untuk melakukan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki standarisasi yang jelas terkait perlindungan konsumen. Yang ke-11 yaitu mandiri. Nah, mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindari dari ketergantungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas usaha yang dijalankannya. Yang terakhir yaitu jujur. Nah, kejujuran ini berhubungan dengan sikap kita terhadap pelanggan dan juga kepada seluruh pemangku kepentingan usaha. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang dipertanyakan, saran, tambahan, dan sanggahan, besok bisa berkomentar di kolom diskusi kelas yang di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.